Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Menyampaikan sebuah kebenaran itu sebenarnya sangat sulit. Karena kebenaran kadang di mata orang lain itu belum tentu juga benar. Tetapi kebenaran sejati, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak benar, maka akan tetap jaya dan eksis. Tetapi kebenaran ilusi, maka dia akan hancur pada waktunya sendiri. Nah, terima kasih sudah menonton video-video saya selama ini. Yang sudah kembali nonton video-video saya hanya menyampaikan sebuah pendapat dari sini. Ya, dan ini ada sebuah hal yang menarik kembali ya, terkait dengan Jokowi yang kemarin sudah mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan ekspor nikel, kemudian digugat Uni Eropa ke WTO, akhirnya kalah. Cuman dari sini Jokowi tidak kecut ataupun tidaklah takut dengan apa yang pernah dia lakukan, ataupun gugatan-gugatan dari WTO, ataupun ancaman-ancaman dari negara Uni Eropa. Saya pikir gebrakan-gebrakan seperti ini pasti sangat beresiko sekali ya, entah terkait dengan kepemimpinannya Jokowi ataupun keeksisan Jokowi menjadi presiden ini sangat, ataupun bahkan kadang terkait masalah keselamatan jiwanya itu tidak bisa dipungkiri. Karena mafia-mafia itu kalau kita menonton di film ya hampir sama seperti itulah. Dan ini sebenarnya real terjadi di dunia ya, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ada mafia kemudian menguasai pemodal, menguasai perpolitikan, deal to deal di antara mereka, itu tidak bisa dipungkiri memang terjadi ya. Dan itu tidak rahasia umum lagi ya. Katakanlah dulu ada mafia petrol itu kan, di situ mafia yang menguasai di situ. Akhirnya ketika itu dibubarkan, saya rasa ancaman, kemudian risiko dari jiwa, kemudian risiko dari eksisnya Jokowi jadi presiden itu sangat terjadikan ataupun sangat terancam ya saat itu. Cuman Jokowi dengan ketegasannya, dengan kuasanya, dia menjadi seorang presiden, dia bukan hanya di negeri saja yang dia urus ya, tapi sampai ke dunia. Jadi pelarangan ekspor nikel yang kemarin itu resikonya tinggi. Saya pikir resikonya tinggi, tidak hanya untuk Indonesia, tapi terkait dengan keselamatan Jokowi juga itu resikonya lumayan tinggi. Dan akhirnya walaupun kalah, ini tidak menyurutkan Jokowi untuk membuat gebrakan ataupun untuk membuat sebuah hal yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia. Ya, ini ada wacana dan sudah disahkan, diresmikan bahwa bulan Juni nanti tahun 2023 pemerintah Indonesia akan melarang ekspor boksit. Ini sebuah jawaban Jokowi ya, jawaban sekaligus tantangan Jokowi kepada Uni Eropa terkait kemarin masalah WTO, ke WTO yang gugatan ke WTO yang kemarin dimenangkan oleh Uni Eropa. Apakah menciutkan? Tidak. Ini salah satu jawaban Jokowi bahwa Jokowi itu tidak bisa diancam
ataupun tidak bisa dikerdilkan. Nah, karena jiwa Jokowi itu walaupun kelihatannya lemah lembut, tapi keras sebenarnya di dadanya itu. Ketika tidak mempunyai keinginan dan itu sebuah hal yang bagus untuk Indonesia. Ini yang seharusnya dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya itu sepertinya inginnya ada di zona nyaman, ya. Di zona nyaman karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum-sebelumnya itu juga disokong oleh orang-orang yang itu akan mendapatkan manfaatan dari apa yang dipimpin oleh orang-orang sebelumnya. Itu tidak bisa dipungkiri ya, ini tidak menuduh tapi tidak bisa dipungkiri seperti itu. Tapi dengan gerakan-gerakan seperti ini, Jokowi akhirnya eee, memutuskan untuk melarang mengekspor boksit ya. Kemudian saya pikir nanti akan berkembang kemana mana dan ini yang harus dipikirkan, membuka lapangan kerja dan ini tidak bisa diucapkan ya ketika di kampanye, "Saya akan membuka ratusan, ribuan, jutaan lowongan kerja di Indonesia." Dengan apa? Kalau cuman dengan ya ini kerja Jokowi dengan apa yang seharusnya dikerjakan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, membuka lowongan kerja dengan, kebijakan seperti ini, selain menguntungkan Indonesia, ya menguntungkan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lowongan kerja. Indonesia menjadi maju karena rakyatnya semakin makmur, pendapatannya di sini. Dan produk-produk di Indonesia itu dijual pastinya nilainya puluhan kali lebih besar dari apa yang ketika dijual dalam kondisi mentah. Itu jelas ya. Nah, inilah yang akan dicanangkan Jokowi ke depannya dan ini tidak mudah. Ini butuh sebuah keberanian yang sangat. Kalau tidak Jokowi yang melakukan seperti ini, ya saya khawatir pemimpin-pemimpin nanti setelah ini itu tidak bisa mengimbangi Jokowi yang sudah membangun pondasi yang kokoh seperti ini, pondasi-pondasi melalui ya pondasi yang kokoh untuk menjadi negara yang maju, infrastruktur dan lain-lain ya. Ini pendukung. Kalau itu tidak dilakukan sebagai pondasi, hanya inginnya di zona nyaman, penting eee, masyarakat nyaman, dicekoki berbagai subsidi, "Nyo nyo nyo, penting kamu merasa nyaman." Tapi akhirnya uang-uangnya dikorupsi sendiri-sendiri, ya. Tidak ada di zamannya Jokowi, ya. Walaupun ada yang korupsi itu ya orang-orang bawah yang itu emang harus di anu, dikurangi. Dan ini sebuah keberanian yang sangat dan perlu kita dukung ya. Eee, Semoga Indonesia ke depannya menjadi lebih baik, yang terobosan-terobosan seperti inilah yang, kita harapkan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya ataupun pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ya biar Indonesia target 2045 itu menjadi negara maju, ya masa-masa keemasannya itu tercapai. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.